Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Thayyib kita, Ustadz Andi Abdurrahman. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari dari jam 3 sampai menjelang jam 5 nanti kita bersama wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM. Langsung Bang Apul ingin menyapa yang begitu banyak sudah masuk ke pagi hari ini melalui pesan singkat WhatsApp di 081122210015. Ibu Heni terima kasih, dan Ibu Tita Wahyudin, Bu Tati Empoy, kemudian Ibu Kartika kalau tidak salah ini. Sebentar yang ini. Oh Mama Caca ya, Mama Caca, Ibu Kahyati, Pak De Parsono, Pak Supardi Cilengkrang, Ibu Lia di Katapang, Ibu Sadiah, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Ella di Cangkuang, Pak Aman Abadi, dan juga begitu banyak yang sudah bergabung. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thayyib semakin thayyib. Masya Allah, sebuah kenikmatan yang Allah berikan untuk kita Bang Haji Apul, dan tentunya untuk warga Dahlia semuanya. Yang sehat begitu kita, nikmat luar biasa. Luar biasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, juga oleh Allah diberikan taufik, kemudahan bagi kita untuk mengisi di sepertiga malam dengan ketaatan kepada Allah. Kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang tidak mampu menghadirkan pahala. Tapi Allah memberikan kekuatan untuk kita warga Dahlia. Di sepertiga malam terakhir Allah memberikan kekuatan, menghadirkan kesempatan bagi kita, dan kita pun mampu dibimbing oleh Allah untuk bisa menghadirkan pahala, keberkahan di sepertiga malam melalui acara Hikmah Fajar Dahlia FM untuk bersilaturahim sekaligus bertolabul ilmi insyaallah. Alhamdulillah. Begitu sehat. Kalau Bang Apul lihat sehat secara jasmani, secara fisik boleh jadi kita sehat begitu luar biasa berenergi. Tapi sehat secara batin belum tentu. Kita kadang-kadang juga bingung untuk mencari sebuah kesehatan rohani, mencari kesehatan batin, mencari kesehatan mental. Ini yang agak susah Ustadz. Di sepertiga malam seperti perjalanan kita pada hari akhir pekan seperti sekarang, banyak sekali pemandangan yang begitu disebut sakit biasanya ngembuk gitu tanya. Ustaz sampai bersin ya Allah, teh aja bentang ningalinan. Cek abang giginya. Astagfirullah. Na'udzubillah warga Dahlia. Itulah jadi, ya dunia ya. Jadi itu yang namanya dunia itu di situ. Di sini kita harus bersyukur bahwa kita mendapat hidayah, bahwa kita tidak di lingkungan itu, kita tidak berada di seputaran zona itu. Betul. Allah menempatkan kita dan bisa membatasi kita di bawah itu tuh bukan di situ tempatmu, ya, bukan wilayah kita, bukan tempat kita, bukan level kita di bukan sana warga Dahlia ya. Level kita insya Allah orang-orang beriman, sehingga Allah tempatkan di tempat yang aman, tempat yang mulia untuk mendapatkan tempat yang istimewa. Dan mata kita dijaga bahwa itu adalah yang namanya begitu banyak debu, begitu banyak rujit. Kalau kita masuk ke situ kelihatannya menarik Ustaz. Betul, kelihatannya menarik. Menarik sekali. Tapi mata kita sudah disaring oleh Allah. Alhamdulillah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Sambil kita menyapa lagi, ada siapa ini Pak Aman Abadi, juga ada siapa lagi Ibu Juarsi, alhamdulillah. Cedena, terima kasih Cedena. Teh Andi ini di ujung berung aya naon bisi hayang Kang Dik-dik bawa ka dieu. Ibu Ice bubur taura. Kemudian juga untuk Abah Sunare, Abah, alhamdulillah Abah. Dan juga Teh Anu, Ibu Ani di Sukajadi. Betul.
Kemudian Ibu Siti Nurmalia, Teh Hajat Neng Sarijadi, Kang Ujang Peca dan Ibu Ice Kurnia. Masya Allah. Ibu Tati Kue Pai juga lagi debang. Ibu Tati Kue Pai mudah-mudahan sehat keluarga insya Allah. Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk Abi di Cipadung, 455. Pasti. Sudah gitu bangun, sudah melaksanakan sholat sunnah tahajud dan witirnya insya Allah. Kemudian juga silaturahim untuk Ibu Hajah Ida. Bu Hajah Ida dan di Pak Purut. Haji Nana di Purut. Ya, di apa itu di Ranca Bali. Ranca Bali Ciwidey. Lagi sibuk kalau Jumat Sabtu Minggu tuh Ustaz. Masya Allah. Hanya mendengarkan kita dengan senyuman aja Pananan. Kemudian juga Mama Haja Nur Adil dengan Bapak Haja Ian, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga untuk Nenek Indah dan Abah Dahron. Kemudian juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar Dahlia Thoyib. Kemudian juga jamaah umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Sya'ban, jamaah umrah Rabiul Akhir ya. Kemudian jamaah haji kloter 21 Kota Cimahi. Betul. Ada Pak Haji Maman di Dusun Bambu. Kemudian juga ada Bapak Iskandar Zulkarnain di Grand Sharon Soekarno Hatta, Wargi Dahlia. Kang Ivan dan Teh Intan sekeluarga. Kemudian juga ada silaturahim untuk Majelis Taklim Al-Asdiqah, Majelis Taklim Fatul Khair, Majelis Taklim Salamun, At-Tawabin, Fatul Mubin, Kajian Qalbu ya. Kemudian Masjid Al-Mubarakah dan dimanapun warga berada. Doa terbaik dari kami untuk warga Dahlia, semoga sehat, barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya saleh dan soleha, dan harapan keinginan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Eha juga ini kalau tidak disapa sebelum kita mulai sudah mengirim, makanya awal-awal kita baru assalamualaikum baru kirim tapi tapi ini Ayah Meka di Marga Asih Pak Ustadz. Apa kabar Ayah Meka, bangun jam segini? Kayaknya persiapan apa mau jualan? Ini juga untuk DKM Masjid yang ada di Pasar Ancol. Selalu mendengarkan acara Hikmah Fajar katanya. Saya juga nggak tahu tuh namanya, kemarin ada sama si Adong ya ngobrol. Itu DKM Masjid di sini selalu mendengarkan acara Hikmah Fajar bersama Bang Apu. Iya, semakin toyib. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ibu Ida udah siap Haji Nana. Tunggal reyan pembeli bae teh. Beli ngebungkus teh bong nah orang jelema pangkat we nya Haji Nana mah karena ngoranya aja sok harian polsek encan ke sekali-kali Ustaz tadi kira kan itu yuk sak harian geura diam-diam tanya panananya. Allahu Akbar. Baik, kita siap pagi hari ini. Mama Luti juga terima kasih Mama Luti. Hajat Neng Sarijadi juga. Dengan penuh semangat pagi hari ini. Kita hari ini akan berbicara tentang pintu yang kita cari, pintu kesenangan, pintu apa namanya, keceriaan, kebahagiaan, kesuksesan, kehappyan, apalagi teh. Happening, Masya Allah. Oh, ini dicari teh kan yang cemerlang, yang cerah gitu kan. Yang tempatnya adem, yang tempatnya menyenangkan dan memberikan betah untuk kita tinggal di sana. Ternyata di situ gelisahnya. Allahu Akbar. Inilah sebuah namanya yang mungkin tidak asing bagi kita, yaitu surga. Kita cari, kita kejar untuk meraih yang namanya surga. Tadi akan kita sampaikan. Tadi Arman tuh pintu surga. Kang Arman, subhanallah. Kang Arman dan Teh Dewi Gita, tapi mereka di Jakarta ya. Di Jakarta. Orang bawa batu beliau tuh. Baik. Bu Lilin juga terima kasih, alhamdulillah. Untuk Teh Anu juga Cikalong Hilir ya. Betul, alhamdulillah. Teh Aida di Jabal Halurongga, Mama Iwan juga hadir. Mama Iwan hadir eta teh kade lamun teu Noel Mama Iwan jagar ieu Cikutra. Majelis Talim Nurul Huda, mudah-mudahan pada sehat semuanya Pak ya. Agus juga sama Pak itu ya. Agus, sama Bu Iti. Uni, ada Ibu Lilis, Ibu Ade ya, semua warga Dahlia. Aduh, apa di absen Mas saya waktos warga Dahlia ya. Siap. Tapi keistimewaan radio tuh ngabsen silaturahminya itu Ustaz. Luar biasa. Kalau di panggung mungkin ngabsen kan. Di podium Ustaz berdiri di tengah majelis taklim teh ngabsen hiji-hiji tanya. Carekan ke panitia.
Ini keistimewaan radio tuh di situ. Betul, keistimewaan radio dan itu membuat kita menjadi bahagia tatkala nama kita disebut. Makanya penelpon kita tuh banyak yang baru-baru, jangan salah itu tuh memang keakraban yang ingin kita menambah keluarga tuh luar biasa. Betul sekali, luar biasa. Abang tuh Bung Haru kata abang apa itu. Masya Allah, Bung Haru luhur di mana-mana. Alhamdulillah luar Bener, biasa. Ustaz itu teh. Alhamdulillah. Kita siap hari ini. Ada pintu yang ingin kita tuju, kesenangan ini luar biasa, ini yang memang kita cita-citakan. Sejak kita lahir, sejak kita berjanji di Lauful Mahfuz dengan Allah, sebelum roh kita ditiupkan, kita tuh memang ada pilihan sana. Betul, ingin meraih yang namanya pintu surga, masuk di dalamnya warga. Baik, bersama Ustadz Andi Abdurrahman, inilah acara Hikmah Fajar Dahlia, pintu surga untuk kita. Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairul hadi hidyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwatu fid din, a'azzakumullah, wargi dahliya rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang maha baik, yang terus memberikan kenikmatan dan karunia. Termasuk di dalamnya Allah masih terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk beramal soleh, agar kita meraih kebahagiaan yang sebenarnya, meraih keselamatan yang hakiki, yaitu keselamatan, kebahagiaan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kenikmatan yang agung, karunia yang besar tatkala Allah memberikan sebuah kemudahan bagi kita, petunjuk bagi kita, bimbingannya, pertolongannya untuk kita, sehingga setiap derap langkah kita, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, semua itu dibimbing oleh Allah. Sehingga sisa usia kita, sisa umur kita, Allah terus membimbing kita agar kita senantiasa taat berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib, semakin tayyib. Wargi dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah, fokus wargi. Karena hari ini kita akan coba berdiskusi dengan wargi. Kita akan coba merenung sedikit dan berintrospeksi sebentar dengan materi pintu surga untuk kita wargi dahlia. Kita memohon bimbingan Allah agar apa yang akan kami sampaikan ini mampu menjadikan hati kita menjadi lembut, menjadikan diri kita senantiasa terasa seperti diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah, diberikan sebuah vitamin yang dibutuhkan oleh rohani kita, yang dibutuhkan oleh kalbu kita. Baik, pintu surga bagi kita. Setiap muslim, orang-orang yang beriman apalagi, menginginkan sebuah kenikmatan yang hakiki. Menginginkan sebuah tempat yang nyaman,
menginginkan sebuah nuansa dan suasana yang begitu membuat kita betah tinggal berada di dalamnya. Sebuah kenikmatan yang namanya surga adalah yang ma la ainun ra'at wala ujunun samiat wala khatar fi qalbil bashar. Yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia. Itu namanya surga bergidahlia. Nah, dengan berbagai macam cara dan upaya kita ingin mendapatkan semua itu. Ingin masuk ke dalam surga. Berbagai macam amal soleh kita kerjakan, berbagai amal kebajikan kita tunaikan agar mampu menghadirkan pahala yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam tempat yang namanya surga. Ingat, di alam dunia ini ada pintu surga, dan apabila kita mampu merawat pintu surga itu, maka tentu kita akan mendapatkan dan bisa memasuki pintu surga yang sebenarnya, yaitu di akhirat kelak nanti wargi. Pintu surga yang kami maksud pada kesempatan kali ini adalah pintu surga yang berada dalam diri manusia yang namanya ayah dan ibu. Kedua orang tua kita itulah pintu surga bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 wargidahlia. Surat Al-Isra ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, tolong perhatikan wahai hamba-hamba yang beriman. Allah Rabbul Alamin berfirman, a'udzu billahi mis-sami'il 'alihi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua maka ihsana, berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahadahuma aw kilahuma. Jikalau salah satu di antara keduanya telah memeliharamu dengan benar-benar sampai usia tua, aw kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma, maka janganlah engkau mengatakan lahuma kepada mereka berdua uffin, wala tanharhuma, dan janganlah engkau bentak keduanya, wa kullahuma, dan berkatalah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Wargidahlia rahmaniyallahi wa iyyakum. Ini sebuah berita, informasi dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah memerintahkan untuk hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Setelah itu, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Salah seorang sahabat wargi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Amalan yang paling Allah cintai. Artinya masih banyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, tapi ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah, beliau menjawab, as-salatu 'alal waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat waktu.
Di mana sholat tempat refleksi interaksi seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Summa, lalu apa lagi ya Nabi? Birrul walidaini ihsana. Berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi ya Nabi? Maka Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Wargi Dahlia, ternyata berbakti kepada kedua orang tua memiliki tempat yang khusus, tempat yang istimewa di mata Allah, sampai-sampai Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman, bertakwa dan menyembah hanya kepada Allah, lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena mereka lah yang menjadi sebab kita terlahir ke alam dunia. Bagaimana perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Ayah kita yang peras keringat banting tulang mencari rizki untuk kita. Panas kepanasan, hujan kehujanan, lelah tidak terasa, capek pun tidak dirasa, sakit pun kadangkala terlihat begitu sehat di mata anaknya. Maka pantas Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Lalu Allah mengatakan, jikalau mereka di antara keduanya atau dua-duanya sudah lanjut usia, apa kata Allah? Janganlah kalian berkata janganlah kalian berkata-kata yang bisa menjadikan mereka sakit hati, bahkan tidak sedikit sampai dengan mencucurkan air mata yang membasahi pipi mereka gara-gara perbuatan, perkataan, bahkan omongan, ucapan kita yang menyinggung perasaan keduanya. Maka Allah mengatakan, wa qul lahuma qawlan karima. Sampaikanlah wargi Dahlia kepada kedua orang tua kita perkataan-perkataan yang mulia. Wargi Dahlia, terkadang kita wargi Dahlia, jangan berbicara orang lain deh. Terkadang kita yang hari ini sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau bahkan lebih. Coba kita tengok ke belakang wargi Dahlia. Bagaimana ketika dulu kita masih kecil, masih remaja, masih dewasa. Ketika itu orang tua kita masih ada. Orang tua kita masih hidup. Apalagi di zaman sekarang wargi Dahlia. Anak-anak yang subhanallah. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan kemajuan zaman. Yang membuat kita miris melihatnya. Bagaimana perilaku seorang anak kepada orang tua. Bagaimana dulu kita pernah membentak ibu kita. Dulu kita pernah membuat ayah kita marah gara-gara kata-kata kita yang begitu tajam menusuk hati kedua orang tua. Padahal agama mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan Jangankan membentaknya, jangankan berkata kasar, bilang saja haram hukumnya, Allah murka. Terkadang wargi Dahlia, kita lebih enjoy dan nikmat berbicara dengan teman kita. Terkadang kita membungkus kalimat kita dengan menyusun kosakata yang begitu indah. Untuk siapa? Untuk orang lain. Sementara ketika ibu kita nelpon, ibu kita memberitahu, ingin bertemu, ingin berbicara, kadangkala hati ini terasa nyesek. Hati ini merasa terganggu aktivitas kita oleh ibu kita wargi Dahlia.